sunnati wa ijma'i salafi. As-sukhtu itu diartikan marah. Allah memiliki sifat marah. Qala Allah Ta'ala, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Yang demikian karena mereka orang-orang musyrik mengikuti perkara-perkara askhatallah, perkara-perkara yang Allah murkai. Jazakallahu. Perkara-perkara yang Allah murkai, sakhatta. Ketika Allah kabarkan dia memiliki sifat murka, marah, maka kita harus menetapkan sifat tersebut seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'ain nabi, dan disebutkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika biridhak min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan meminta ridhamu, dengan menggunakan ridhamu, min sakhatika. Aku berlindung dari perkara-perkara yang membuat Engkau murka. Jadi Nabi SAW meminta perlindungan dengan sifat ridhonya supaya tidak mendapatkan murkanya. Wa bimu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan menggunakan apa yang telah Kau tetapkan berupa kesehatan, keselamatan darimu, min uqubatika, dari hukuman yang Kau timpakan kepada hambamu. Al-haditha rawahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sisi pendalilannya adalah ketika Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat murkanya. Ketika Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari sifat murkanya, berarti Nabi menetapkan sifat murka bagi Allah. Suatu hal yang tidak mungkin ketika Nabi meminta perlindungan dari sesuatu yang ternyata nggak ada. Itu namanya main-main. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sesuatu yang membuat Allah murka karenanya. Ini menetapkan, menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi meyakini Allah punya sifat sakhatta, murka. Wa ajma'a as-salafu ala thubuti sakhati lillahi. Kaum salaf saja, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sepakat akan menetapkan sifat murka bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin. Karena itu wajib bagi kita untuk menetapkan sifat ini untuknya tanpa kita mentahrif, menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, menolak maknanya, wala taqyifin, jangan coba-coba menanyakan bagaimana sifat murkanya, jangan, tidak dibenarkan. Wala tamtsilin, tidak pula diperkenankan untuk memisalkan, memberikan contoh, memperagakan seperti ini sifatnya, jangan, tidak dibenarkan. Wa huwa, maka sifat tersebut adalah sifat sakhatun haqiqiyun, sifat murka yang betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya haqiqi, betul-betul ada, hakikatnya ada. Yaliq billahi, akan tapi kita tetapkan sesuai dengan keagungan bagi Allah. Wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Adapun mereka para penolak sifat, mereka artikan sakhat dengan intiqam. Intiqam, keinginan untuk membalas. Wa naruddu alaihim, maka kita bantah mereka, bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, seperti yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Apa kaidah yang keempat? Satu, mereka menyelisihi kontekstual ayat dan hadis. Dua, mereka tidak punya dalil ketika menafsirkan sesuatu keluar daripada konteksnya. Yang ketiga, mereka tidak mengikuti jalan sebaik-baik umat.
Emang kenapa kalau tidak mengikuti jalan sebaik-baik umat? Apa salahnya mengikuti, atau apa salahnya tidak mengikuti jalannya para sahabat? Emangnya nggak boleh? Kalau dalam urusan dunia silahkan. Para sahabat tidak online, antum online, silahkan. Para sahabat misalnya tidak melakukan satu ritual atau tidak melakukan satu perbuatan seperti daripada perkembangan duniawi misalnya. Adanya ATM, mereka tidak punya simpanan. Antum punya, itu urusan duniawi. Tapi kalau urusan ukhrawi, dalam urusan din, urusan agama, maka kita wajib mengikuti jalur mereka. Kenapa wajib mengikuti jalur mereka? Karena kalau kita menyeleweng, kita keluar dari jalurnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam meyakini Allah, di dalam mengamalkan suatu amalan di dalam agama Allah, itu merupakan alamat penyimpangan. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi. Syak, membelah. Itu arti syak, membelah diri antara satu dengan yang satu. Wa may yushaqiqir rasul, maka siapa yang memisahkan dirinya dari jalan Rasul, min ba'di ma tawalla, atau min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia tahu itu adalah petunjuk itu ikutin Rasul, dia ikut jalan selain jalan Rasul. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dalam surat Nisa tersebut? Ya tentu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang-orang mukmin pada zaman diturunkannya Al-Quran, siapa mereka? Bukan muslim Indonesia, bukan muslim Arab Saudi sekarang, bukan muslim Yaman, bukan muslim Syria, bukan muslim Mesir yang sekarang, akan tapi muslim ketika diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Siapakah mereka? Ya para sahabat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan biarkan dia berpaling sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa nuslihi jahannam, tapi kelak kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, ketahuilah jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat, mereka telah menyalahi jalannya sabil al-mu'minin. Qawluhu ta'ala, kemudian sifat berikutnya, sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran daripada sifat-sifat Allah, yaitu karahah, benci. Marah dengan benci beda. Allah punya sifat benci. Di antaranya karihallahum bi'athahum, Allah benci kepergian mereka. Kalimatnya benci. Asyarhu, kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, as-sifatu tasi'ah, sifat yang ke-9 yang diberikan contoh oleh Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih, sifat-sifat Allah yang diambil, yang dinukil daripada Al-Quran Al-Karim, di antaranya sifat karahah. Al-karahah min Allah, kebencian, benci itu termasuk daripada sifat Allah. Namun sifat ini hanya akan diberikan liman yastahiquha, untuk orang-orang yang berhak untuk dibenci. Fabidatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salafi. Adapun sifat ini telah ditetapkan berdasarkan Quran, hadis yang sahih, dan juga ijma'nya kaum salaf. Di antara buktinya, kalau Allah Ta'ala, walakin karihallahum bi'athahum, hanya saja akan tetapi Allah benci dengan kepergian mereka, kepergian kaum munafik untuk mengikuti peperangan. Allah nggak suka. Kenapa? Karena bisa memberikan mudarat kepada kaum muslimin, membuat tashkik, membuat keraguan-raguan kepada orang-orang yang beriman yang baru masuk ke dalam Islam. Ketika kaum musyrikin berperang dengan kaum muslimin, ternyata pasukan kaum muslimin nggak murni kaum muslimin yang 100% Islam. Ternyata ada juga di antara mereka kaum muslimin yang
bercampur padanya kemunafikan. Maka Allah benci ketika melihat ada orang-orang yang beriman berperang ternyata disusupi oleh orang-orang munafik. Kenapa Allah benci? Karena orang-orang munafik akan memberikan pengaruh negatif bagi kaum tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana sabda beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan sifat ini. Sifat apakah ini maksud? Innallaha kariha lakum. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah benci lakum, dari kalian. Siapa yang dibenci sama Allah? Satu, qila wa qal. Bukan orangnya, tapi sifat yang disebut. Qila wa qala. Orang-orang yang suka menggosip. Katanya. Kan itu jemaah, jangan sampai antum mengamalkan suatu amalan tanpa disadari ternyata antum dibenci sama Allah ketika itu. Apa amalan tersebut? Ngegosip. Katanya ini ya, katanya itu ya. Kehabisan bahan, ustadznya digosipin. Ustadz katanya gini ya. Kehabisan bahan, ulama digerogotin. Kehabisan bahan, keluarganya. Semua digerogotin, semua diperbincangkan. Padahal katanya. Hati-hati, suatu hal yang dibenci. Kan itu orang-orang yang beriman ketika mereka hendak membicarakan suatu pembicaraan, mereka harus meng-cross check terlebih dahulu betul atau tidak beritanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita dari seorang yang fasik, agamanya jelek, tidak dikenal kredibilitas kejujurannya, tidak diketahui juga kekuatan hafalannya, tidak diketahui juga kejujuran di dalam menukil berita. Tiba-tiba muncul berita dari fulan. Siapa fulan? Nggak tahu siapa. Agamanya nggak tahu. Kekuatan hafalannya nggak tahu. Ketika menyampaikan berita, apakah berita itu akurat? Nggak tahu juga. Nggak jelas beritanya. Kalian orang-orang yang beriman dinasihati sama Allah, fatabayyanu, hendaknya kalian cari kejelasan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Asa'an tusiba qaum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena bisa jadi ketika kau dapat berita, ternyata kau masuk ikut-ikutan menyiarkan berita yang gak jelas tersebut, ternyata berita tersebut menimpa kepada satu kaum, dan kaum tersebut dirugikan disebabkan karena berita yang kau sampaikan. Ketika nampak padanya kebenaran, maka jadilah engkau menjadi orang yang menyesal. Oh, ternyata enggak demikian. Afwan, maaf, saya enggak tahu. Salah siapa? Salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau siarkan? Kenapa kau sebarkan berita yang belum jelas? Innallaha kariha lakum qila wa qal. Kan itu Allah benci apabila ada di antara kalian sifat-sifat qila wa qala. Katanya dan katanya, gosip. Wa kathratas su'al, banyak meminta. Banyak meminta di sini. Su'al di sini meminta, artinya mengemis. Kathratas su'al, meminta-minta. Suatu hal yang tidak disukai. Ada juga mengartikan su'al di sini bertanya. Banyak bertanya. Karena su'al artinya apa? Bertanya. Tapi ada juga diartikan su'al, diartikan meminta. Kalau meminta tanpa ada paksaan atau dalam keadaan tidak terpaksa, maka suatu hal yang tercela. Meminta sesuatu kepada saudaranya dalam keadaan tidak terpaksa, suatu hal yang tercela. Akan tapi kalau memang terpaksa dia harus meminta, maka jaiz, suatu hal yang diperbolehkan. Orang safar biasanya apa? Oleh-olehnya mana? Minta bukan? Termasuk nggak? Termasuk, hati-hati. Celamitan, orang Jakarta bilang celamitan, orang Jawa Tengah bilang apa? Jaluan, iya. Termasuk nggak? Termasuk, hati-hati. Dikasih alhamdulillah, dikasih berdoa. Nggak dikasih jangan berharap. Kenapa? Kariha. Antum
memiliki satu sifat tanpa disadari antum dibenci ketika itu. Hati-hati. Masya Allah, oleh-olehnya mana nih? Nih, selamitan antum, jaluan. Atau kasratus soal, banyak bertanya. Bertanya di sini apa? Ini maksud bertanya kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau bertanya terhadap hal-hal yang ada manfaatnya, itu suatu hal yang terpuji. Kemudian wa idha'atul mal. Sifat yang ketiga, hal yang dibenci oleh Allah adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, boros, belanja kepada hal-hal yang tidak penting, belanja kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Dia keluarkan hartanya, setelah dia keluarkan hartanya, berubah harta menjadi barang. Ternyata barang yang dia beli cuma sekedar pajangan, nggak ada manfaatnya. Tertipu dengan penampilan. Bagus ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, beli. Setelah beli, udah nganggur. Hati-hati, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Wa ajma'a as-salafu ala thubuti dzalika lillahi. Kembali kepada pelajaran, maka kaum salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah bersepakat bahwasanya sifat ini betul-betul ada pada diri Allah. Allah memiliki sifat benci. Dia bisa membenci. Fayajibu itsbatuhu. Ketika dia menetapkan untuk dirinya, maka kita pun wajib untuk menetapkan sifat itu untuk dirinya, min ghairi takyifin. Dan jangan coba-coba untuk mentahrif, menyelewengkan maknanya, wala ta'til, jangan ditolak maknanya, wala takyif, jangan ditanya bagaimana atau membagaimanakan, wala tamthil, jangan memperagakan, misalkan. Wahya karahatun haqiqiyatun. Sifat kebencian ini adalah sifat yang betul-betul ada pada diri Allah, taliqu bihi, cuman sesuai dengan kelayakan, keagungan bagi Allah. Wa fasara ahlu ta'til al-karahata bil ib'adi wa naruddu alaihim bima sabaqa fi qa'idati rabi'ah. Adapun orang-orang yang suka menolak sifat Allah, mereka artikan benci itu artinya Allah menjauh dari hamba-hambanya. Kita bantah seperti kaidah yang keempat. Antum katakan menjauh dengan bahasa Arabnya ibad, berarti antum merubah kata karaha atau kariha, antum merubah jadi ibad. Maka antum harus mendatangkan dalil kalau kariha artinya adalah ibad, benci sama dengan menjauh. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Berarti antum telah merubah makna tanpa dalil. Yang kedua, antum tidak punya salaf di dalam perbuatan tersebut, menyelisih makna, tidak punya dalil, dan tidak mengikuti jalur sebaik-baik manusia. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Selesai sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah rahmatullah alaih. Kita masuk pada bab yang baru, zikru ba'di ahadithis sifati, penyebutan akan sebagian, enggak semuanya, hadith-hadith yang populer yang beliau pilih yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnati, diantara sifat Allah yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diantara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita tabaraka yang maha agung, wa ta'ala yang lagi maha tinggi, dia turun. Kalimatnya yanzilu fi'il mudhari, arti fi'il mudhari perbuatannya istimrar, terus terjadi. Beda dengan fi'il madhi, nazala, telah turun, berarti perbuatannya telah lewat, telah berlalu dan tidak terjadi lagi. Tapi kalau fi'il mudhari maknanya perbuatannya sedang dan terus berlangsung. Yanzilu, terus turun, itu maknanya. Yanzilu rabbuna, siapa yang turun? Dibaca dengan dhammah, berarti dia fa'il. Rabbuna berarti pelaku perbuatan, maka Allah lah yang turun. Rabbuna, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kapan dia turun? Kulla lailatin ila sama'id dunya,
Dia turun pada setiap malam. Kemana turunnya? Ke langit dunia. Langit ada 7, maka dia turun sampai ke langit yang terakhir, langit dunia, langit yang pertama. Sekarang asyarhu, penjelasannya. As-sifatul asyirah, sifat yang ke-10, 9 dari Quran, yang 10 dari hadis. Sifat an-nuzul, turun. Nuzulullahi ila sama'id dunya min sifatihi thabitati lahu bisunnati wa ijma'i salafi. Allah turun ke langit dunia. Ini merupakan sifat daripada sifat Allah thabitah, yang dia tetapkan. Lahu, ditetapkan oleh Nabi untuk Allah. Bisunnah, berdasarkan sunnah, wa ijma'i salaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadisnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal laili akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dia turun ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, fi kulli lailatin, pada setiap malamnya, kulla lailah, hina yabqa thuluthul lailil akhiri. Kapan dia turun? Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Misalnya malam, kapan mulai malam? Matahari terbenam. Kemudian kapan datang waktu pagi? Kalau berdasarkan ilmu falak, ketika matahari nongol, itu ilmu falak. Tapi menurut syariat kapan? Ketika fajar shadiq, subuh. Mana yang lebih kuat? Matahari terbit atau fajar shadiq? Fajar shadiq. Itu anggap jam 6. Matahari terbenam jam 6. Berarti sudah mulai malam. Maghrib jam 6, anggap jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. Anggap aja subuh itu jam 4. Berapa? 9. 9 dibagi 3 berarti 33 kan? 7. Dari jam 6 sampai jam 7, 7, 8, 9, sepertiga malam pertama. 10, 11, 12, berapa? Tengah malam, kan gitu. 7, 8, 9, 3 jam pertama ini apa? Sepertiga malam awal. 11, 12, 1, 11, 12, 1, ini tengah malam. 2, 3, 4, nah ini sepertiga malam terakhir. Kapan startnya? Jam 2 berarti. Paham cara ngitungnya? Seperti itu ngitungnya. 2, 3, 4. Bukan istri, bukan. Ini sepertiga malam terakhir. Otaknya kawin, wah ya. 2, 3, 4. Sepertiga malam terakhir. Begitu cara menghitungnya. Berarti Allah turun kapan? 2, 3, 4. Sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian dia berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Man, siapa? Yad'uni. Yad'un, apa arti yad'un? Memanggil aku. Kalau disyarah, ya Rabbi, ya Allah, Allahumma. Siapa yang memanggil aku? Allahumma atau ya Rabb. Fastajiba lahu. Ada enggak di antara hambaku yang manggil aku? Ya Rabb, Allahumma. Fastajiba lahu, ada atau tidak? Fastajiba lahu. Maka siapa yang memanggil aku pada waktu tersebut, aku akan jawab panggilannya. Man yas'alani atau man yas'aluni fa'atiyahu. Man, siapa? Yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku? Ada di antara kalian? Fa'atiyahu, sehingga aku akan kasih, aku akan beri apa yang dia pinta. Man yastaghfiruni, apakah ada di antara kalian hai hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku? Fa'aghfira lahu, maka aku akan ampuni untuknya pada detik ini. Hadis dikeluarkan siapa?
Al-Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih. Jelas hadisnya. Muttafaq alaih. Disepakati atasnya keabsahan hadis tersebut. Muttafaq alaih. Karena itu, ketika hadis tersebut sudah sahih dan sharih, jelas Allah turun, maka wajib bagi kita untuk menetapkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, wa ajma'a as-salafu ala thubutin nuzuli lillah. Kaum salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka telah menetapkan sifat nuzul ini bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu, karena itu wajib bagi kalian untuk menetapkan sifat ini lahu, untuk Allah. Min ghairi tahrif, jangan coba-coba kau selewengkan maknanya. Oh, turun, maksudnya turun ya bukan Allah, tapi, nah itu menyelewengkan maknanya. Wala ta'til, jangan juga kalian menolak. Masa Allah turun? Enggak mungkin. Bukan, Allah enggak turun. Itu menolak namanya, ta'til. Wala takyif, atau bagaimana? Membagaimanakan? Gimana turunnya Allah? Dia menghayalkan, kemudian masuk ke ranah membagaimanakan. Bisa bertanya atau mempertanyakan. Wala tamthil, demikian pula tidak boleh memisalkan dengan memperagakan. Oh, seperti ini, nggak boleh. Wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu billahi. Maka sifat turun ini kita katakan dia, Allah Tuhan kita turun dan sesuai dengan keagungannya. Wallahu alam seperti apa turunnya. Tapi kita tetapkan turun ini betul-betul ada pada diri Allah. Dia turun. Wa fasarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi aw rahmatihi aw malakin min malaikatihi wa narudu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah wa biwajhin rabi' anna al-amra wa nahwahu la yumkin ayaqula man yad'uni fastajiba lahu. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menolak sifat ini, mereka artikan nuzul itu bukan Allah, tapi yang turun adalah turun perintahnya, yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah malaikatnya. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita bantah mereka sesuai dengan kaidah yang telah berlalu. Sebagian manusia mereka coba mengecilkan Allah. Niatnya mengagungkan Allah. Nggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, kita mengetahui bahwasanya dunia yang kita tinggal di atasnya itu waktunya memiliki waktu yang berbeda-beda. Dari sini ke Arab Saudi beda waktunya. Dari sini ke Papua pun beda waktunya. Lebih 1 jam. 1 jam lebih dahulu. Kita lebih dahulu 4 jam dibandingkan dengan Arab Saudi. Kalau sepertiga malam terakhir dia turun di sini, terus bagaimana dengan yang di Lampung? Terus bagaimana dengan di Papua? Ini kan nggak mungkin, nggak ma'kul. Mereka ingin mengagungkan Allah, tapi tanpa disadari mereka justru mengecilkan Allah. Kenapa saya katakan mengecilkan Allah? Karena dia mengukur Allah sesuai dengan apa? Akalnya. Kok bisa ilmu Allah sesuai dengan akalnya? Kalau menurut saya, loh, wallahu ala kulli syai'in qadirnya kemana? Kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau pengen sesuatu, kan dia tinggal bilang kun, 2 kata saja, kun, terjadi, ya udah terjadi. Apapun menurut manusia nggak mungkin, menurut Allah mungkin. Menurut Allah bisa terjadi karena dia Tuhan. Ala kulli syai'in qadir. Kok bisa yang kulli syai'in qadir disempitkan qadirnya, kemampuannya disempitkan sesuai dengan kemampuan pola berpikir dia. Kalau di sini tengah malam, nanti Arab Saudi gimana? Berarti Allah nggak turun di sana. Terus berarti Allah pindah-pindah. Tuh, dia gambarkan, dia lukiskan Allah seperti dirinya, seperti manusia. Ini udah satu kesalahan yang amat besar. Tujuannya ingin mengagungkan Allah, tapi tanpa disadari dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengecilkan sesuatu yang amat besar. Sebagai mereka manusia mengatakan bahwasanya yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai mereka mengatakan yang turun malaikatnya. Kenapa kok mereka sampai seperti ini? Tujuan mereka baik,
ingin mengagungkan, ingin mensucikan Allah, tapi caranya keliru dan berakibat fatal. Kenapa akibatnya fatal? Dia memisahkan dirinya dengan akidah Rasulullah SAW. Akidahnya Rasulullah SAW yang diyakini oleh beliau, Allah itu betul-betul turun, tapi dia justru mengatakan Allah nggak turun. Yang turun perintahnya, yang turun malaikatnya, yang turun adalah rahmatnya, bukan Allahnya. Padahal Nabi meyakini Allah yang turun, berarti menyimpang dia. Karena itu hati-hati, semata-mata niatan baik tanpa dasar ilmu itu bisa menyesatkan manusia. Betul tidak? Iya. Contoh ya, aduh saya sakit, nggak punya uang. Nanti kalau ada orang yang memberikan bantuan buat saya berupa uang dengan nilai yang besar, sebagai wujud syukur saya kepadanya, saya akan sujud kepadanya sebagai wujud terima kasih saya kepada dia. Niatnya baik nggak? Baik. Caranya keliru. Kenapa kok bisa seperti itu? Al-jahl, disebabkan karena kebodohan. Di sini Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan, membantah orang-orang yang mengatakan yang turun itu adalah perintah Allah, yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun itu adalah malaikatnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa hadza batilun, ini semua akidah yang batil. Akidah yang benar adalah seperti yang diucapkan oleh Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah, dia turun ke langit dunia. Fa inna nuzula amrillahi daiman wa abadan. Apabila ada yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi perintahnya yang turun, maka kata Ibnu Utsaimin katakan, ketahuilah, inna nuzula amrillahi daiman abada. Turunnya perintah Allah itu enggak setiap malam. Perintah Allah itu turun, urusan Allah itu turun, enggak setiap malam sepertiga malam terakhir, enggak setiap waktu itu, bahkan setiap waktu turunnya. Wala yahtassu nuzuluhu fi thuluthil akhir min al-lail. Enggak ada kekhususan. Perintah Allah itu, urusan Allah itu turun, enggak terkhusus pada sepertiga malam terakhir saja. Apa buktinya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Yudabbirul amra, dia Allah mengatur urusan. Dari mana urusan tersebut diatur? Minas sama, dari atas langit. Berarti Allah di mana? Di atas. Ilal ardi, kemudian dia turun kemana? Ke muka bumi. Apa yang turun di sini? Al-amr, perintah Allah turun, urusan Allah turun ke muka bumi. Thumma ya'ruju ilaih, kemudian Allah kembali naik menuju langit yang paling tinggi. Jelas konteksnya, yudabbirul amra, Allah mengatur seluruh urusan. Kapan dia atur seluruh urusan? Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu. Enggak sepertiga malam terakhir. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Seluruh urusan itu kembali kepada Allah. Kapan urusan itu kembali kepada Allah? Setiap waktu, enggak sepertiga malam terakhir. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan perintah Allah, urusan Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir, itu keliru. Kenapa? Menyelisih ayat ini. Amma qauluhum, sekarang bantahan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan yang turun itu rahmatnya, bukan Allah. Bagaimana cara bantahnya? Kata beliau, tanzilu rahmatullahi ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Kita pertanyakan lagi, apakah rahmat Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir? Kata beliau, fasubhanallah, maha suci Allah. Ar-rahmatu la tanzil illa fi hadzal waqt. Berarti rahmat Allah itu tidak akan turun ke dunia kecuali sepertiga malam terakhir. Apakah sempit sekali rahmat Allah itu? Sepertiga malam terakhir baru turun? Apaan, minum dulu. Bismillah. Ar-rahmatu la tanzilu illa fi hadzal waqt. Apakah rahmat Allah tidak turun ke langit kecuali sepertiga malam terakhir saja? Ini kan nggak mungkin.
Qala Allah Ta'ala, maka camkan firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun menimpa kalian. Istri sehat, anak sehat, istri melahirkan, anak sembuh, dapat gajian, itu kan nikmat. Safar, kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, jualan laku, untung, itu kan nikmat dari Allah. Maka setiap nikmat faminallah, ketahuilah semuanya berasal dari Allah. Kullun ni'ami minallah, setiap nikmat yang menimpa kalian itu asalnya dari Allah. Hiya, dan antum harus tahu, nikmat itu min athari rahmatihi. Kenikmatan itu pengaruh dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada antum. Kok dikatakan sepertiga malam terakhir? Nggak mungkin. Wahiyat tatra kulla waktin. Ketahuilah, nikmat Allah, rahmat Allah itu turun nggak sepertiga malam terakhir, tapi setiap waktu, setiap detik antum bisa bernafas, nggak sesak. Itu nikmat dari Allah. Kenapa antum bisa mendapatkan nikmat? Karena rahmat Allah yang menimpa antum. Kemudian bantahan berikutnya kita katakan, ayu faidatin lana binuzuli rahmati ila sama'id dunya. Kalau dikatakan rahmat Allah itu turun sepertiga malam terakhir, terus faidahnya apa? Apa faidahnya? Cuma sekedar informasi saja. Rahmat Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Ini faidahnya kurang besar kalau diartikan nikmat Allah turun sepertiga malam terakhir. Kan itu salah. Batil bagi mereka orang yang mengartikan yang turun adalah rahmatnya. Kemudian yang ketiga, bantahan untuk kelompok ketiga, yang mereka katakan yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun para malaikatnya. Tsumma naqulu liman qala innahu malakun min malaikati. Kemudian kita katakan, kita bantah mereka, orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang turun itu bukan Allah tapi para malaikatnya. Maka kata beliau, hal minal ma'qul, apakah termasuk daripada akal sehat, anal malaka min malaikatillahi yaqul, ada salah satu dari malaikat-malaikat Allah yang berani mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, hai, ada enggak di antara kalian yang memanggil aku, nanti aku akan kabulkan kalian? Ada enggak? Berani malaikat ngomong kayak gitu? Man yas'aluni, ada enggak di antara kalian, hai hamba-hamba manusia, yang meminta kepadaku, fa'atiyahu, nanti aku kasih kalian? Man yastaghfiruni, ada enggak di antara kalian, hai manusia, yang minta ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, nanti aku akan ampuni kalian? Ada malaikat yang lancang mengucapkan kalimat seperti itu? Kan enggak mungkin. Maka konteks hadis jelas-jelas menunjukkan bahwasanya yang turun ke langit dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin malaikat mengucapkan, ada enggak di antara kalian yang memanggil aku, nanti aku akan sambut panggilan kalian? Ada enggak di antara kalian yang minta kepadaku, nanti aku akan beri sesuatu yang kalian pinta? Enggak mungkin rahmat ngomong seperti itu. Enggak mungkin malaikat mengucapkan seperti itu. Enggak mungkin perintah Allah seperti itu. Urusan Allah seperti itu enggak mungkin. Maka jelas-jelas yang mengucapkan, yang berfirman seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dialah yang turun, bukan rahmatnya. Dia yang turun, bukan malaikatnya. Baik, kita selesai sampai sini aja. Sifat daripada sifat Allah yang berdasarkan hadis sampai kepada sifat nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Baik, informasi bahwasanya Pondok Nurul Islam sudah buka pendaftaran. Yang diprioritaskan adalah untuk warga Boyolali setempat dan sekitarnya. Adapun yang jauh-jauh sudah ada sebetulnya, dari Lampung ada, dari Kalimantan ada. Saya nggak buka, khusus Boyolali dulu, orang-orang sekitar Boyolali dulu. Ada juga dari Banyumas,
Ada juga dari Jawa Timur. Saya nggak buka, khusus buat Boyolali dulu, paling nggak Jawa Tengah. Yang ada sekitar Boyolali, Solo, Klaten, silahkan. Apalagi warga sini punya anak, misal pengen masukkan ke sini, maka silahkan, pendaftaran sudah dibuka. Sengaja dibikin pengumuman seperti ini supaya tidak ada omongan ternyata anak-anak ditolak, pengen di sini ditolak, padahal sudah kita umumkan bahwasanya pondok ini sudah dibuka. Tapi mungkin itu pengumumannya. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.